ekonom Inggris dari Gareth Leder dari Capital Economics itu mempertanyakan sangat mustahil bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ada berada di tingkat 5% terus dalam waktu yang cukup panjang. Karena menurut data beliau, fluktuasi data bulanan itu sangat berfluktuasi sekali, jadi hampir tidak mungkin bahwa itu bisa menghasilkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Selama kami benar, yang kedua, saya percaya akan bisa lebih hebat karena Indonesia membutuhkan entrepreneur yang inovatif, yang muda, yang berani ambil risiko, punya cita-cita to create value buat saudara sendiri, buat keluarga, dan buat bangsa Indonesia. Selamat. Saya ucapkan selamat dirgahayu kedua. Sandiaga Salahuddin Uno sangat berbangga hati untuk menyambut Dies Natalis yang kedua untuk Kamipreneur. 2 tahun telah berlalu, perjuangan Kamipreneur betul-betul membekas. Saya doakan semoga pergerakan mulia ini dapat terus berjalan, menyebar berbagai virus-virus kebaikan yang mampu menduplikasi semangat berwirausaha di segala pelosok negeri. Tentunya kami harapkan Kamipreneur semakin jaya. Demi Indonesia makmur, sejahtera, amin amin ya robbal alamin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Kamipreneur di tahun yang kedua ini. Kita doakan yang terbaik tentunya untuk kedepannya. Luar biasa ya, tadi rame sekali Banyak sekali acaranya. agenda yang telah dilalui selama 2 tahun ini dan masih banyak lagi yang akan dilakukan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Saya cuma tadi pikir ini konser atau apa gitu ya, banyak sekali orangnya. Nah, berikutnya kita akan dengarkan juga satu pidato yang juga sangat menarik. Ini bicara mengenai bagaimanakah prospek ekonomi Indonesia di tengah krisis COVID-19 dan ke depannya. Untuk itu, kita akan berikan tepuk tangan untuk Profesor Antoni Budiawan, seorang ekonom yang sudah tidak asing lagi. Kami persilahkan untuk Profesor Antoni Budiawan. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Hadirin kita sambut Profesor Antoni Budiawan. Sebelum saya mulai, saya ingin mempertanyakan sebetulnya dengan kondisi Indonesia ini sudah sejak lama, apakah kita sebetulnya sudah dalam krisis atau belum? Pertumbuhan ekonomi, kalau menurut statistik, yaitu sekitar 5% terus, ya 4,79 dan sampai ke terakhir adalah 5,02. Jadi ekonom Inggris dari Gareth Leder dari Capital Economics itu mempertanyakan sangat mustahil bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ada berada di tingkat 5% terus dalam waktu yang cukup panjang. Karena menurut data beliau, fluktuasi data bulanan itu sangat berfluktuasi sekali, jadi hampir tidak mungkin bahwa itu bisa menghasilkan pertumbuhan 5%. Pemerintah lupa bahwa publikasi bulanan selalu ada, quarter selalu ada, tetapi in the end adalah 5%. Yang kedua, bahwa ekonom, mantan penasehat Menteri Keuangan India mempublikasi datanya, mempublikasi studinya, bahwa ekonomi India dari 2011-2012, dia periodenya adalah 11-12, sampai 2016-2017 itu mengalami overestimate 2,5%. Jadi dia memperkirakan ekonomi India yang menurut statistik adalah 7%, dikurangin 2,5%, yaitu hanya 4,5% plus minus margin error 1%. Artinya pertumbuhan ekonomi India pada periode itu adalah 3,5% sampai 5,5%. Mediannya adalah 4,5%. Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia, neraca perdagangan 2018 itu adalah rekor defisit 8,57 miliar. 2019 masih defisit lagi. Lalu bagaimana bahwa 2019 itu mempunyai pertumbuhan sekitar 5%. Dan saya menulis yang namanya membedah kejanggalan pertumbuhan ekonomi 2019, dan saya di dalam tulisan itu saya meminta BPS coba tolong menjelaskan, karena di dalam ekonomi itu ada yang namanya deflator, yang namanya kenaikan harga yang mengkoreksi dari nilai nominal menjadi nilai real. Kalau kita lihat di setiap kategori, yaitu kategori dalam arti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor impor. Dan kalau kita lihat itu sangat berbeda sekali. Pertama adalah untuk konsumsi, hampir kenaikan harganya itu hampir rata, inflasinya ya mendekati setiap quarter itu akan naik sedikit, tapi boleh dibilang steady. Tetapi konsumsi pemerintah bisa turun harganya, malah di Q4, di kuartal 4 itu malah deflasi gitu. Jadi itulah, semakin harga itu semakin dianggap berkurang, maka nilai realnya semakin tinggi gitu. Jadi saya rasa itu adalah sebagai koreksi. Tapi oke, kita lihat bahwa ekonomi Indonesia menurut saya sudah lama di dalam kondisi yang tidak baik. Dalam 5 tahun, di dalam 10 tahun ini malah makin memburuk. Penyebaran COVID-19 pada awal tahun ini membuat aktivitas ekonomi China dan ekonomi dunia tertekan. Memang masih terlalu dini untuk memperkirakan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena hal ini tergantung berapa lama kasus ini dapat diatasi. Semakin lama virus corona merajalela, maka semakin parah kerusakan ekonomi. Yang menjadi masalah saat ini, penyebaran virus corona ternyata semakin memburuk. Badan Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 merupakan pandemik. Kasus penyebaran dan korban mati COVID-19 di luar China melonjak tajam. Korea Selatan, Italia, Iran, dan juga Amerika Serikat. Bahkan Italia sudah mengisolir negaranya dari dunia luar. Denmark juga sudah mengumumkan untuk mengisolir. Filipina sudah mengumumkan akan mengisolir Manila. Dan Amerika sudah memberikan pembatasan terbang antara Eropa ke Amerika kecuali dari Inggris. Masalah sosial juga berkembang ke titik yang sangat mengkhawatirkan. Warga keturunan Asia dan China menjadi sasaran kemarahan penduduk barat. Banyak yang di tengah jalan mereka itu langsung dipukuli. Jadi sudah sangat sedemikian rupa yang dianggap sebagai bahwa ini adalah membawa penyakit. Ketidakpastian COVID-19 ini dan ekonomi China dan dunia dipastikan anjlok pada tahun ini, pada triwulan ini. Bahkan ada yang memprediksi ekonomi China bisa mengalami kontraksi pada triwulan pertama yang segera berakhir ini. Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia bisa sangat fatal. Indonesia bisa masuk krisis dan resesi yang sangat kompleks karena struktur ekonomi Indonesia sangat lemah. Saya melihat ada 3 potensi krisis yang bisa melanda Indonesia, dan krisis ini saya yakini hampir pasti terjadi, yaitu krisis APBN, budget crisis, krisis keuangan atau krisis neraca pembayaran yang valuta currency crisis, dan krisis ekonomi. Dan 3 ini menurut saya akan bersama-sama melanda Indonesia. Kita tahu bursa di dunia sedang berjatuhan. Para investor dunia panik dan menjual semua aset keuangan yang dimilikinya. IHSG sudah jatuh di bawah 4.700 tadi pagi, dan turun sekitar 25% dibandingkan 3 bulan yang lalu.
Realisasi penerimaan pajak beberapa tahun terakhir sangat mengkhawatirkan, selalu jauh di bawah target yang ditetapkan pada anggaran APBN. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB terus mengalami penurunan. Rasio pajak tahun 2008 masih cukup tinggi, meskipun merupakan salah satu yang terendah di ASEAN, yaitu 13,3%. Tetapi rasio pajak tahun 2019 anjlok menjadi hanya 9,7%. Hal ini membuat defisit APBN membengkak dan mencatat rekor defisit sebesar 353 triliun. Sebagai perbandingan, defisit APBN pada 2005 hanya 14,4 triliun. Penerimaan pajak Januari 2020 termasuk bea masuk, bea keluar, dan cukai baru tercapai 84,7 triliun atau 4,5% dari target APBN 2020. Realisasi penerimaan pajak ini sangat rendah, dan kalau penerimaan pajak dalam beberapa bulan ke depan tidak membaik secara signifikan, maka krisis APBN menjadi sangat real. Pada Januari 2020, APBN membukukan defisit 36,1 triliun, setara 11,8% dari target defisit APBN 2020. Pada gilirannya, defisit yang membengkak terus-menerus akan membebani APBN melalui beban bunga yang lebih besar dari di periode selanjutnya. Dan pada waktunya akan memicu krisis APBN lagi. Penerimaan pajak Januari 2020 tersebut bahkan turun 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dampaknya, belanja negara hanya 139,8 triliun, yaitu turun 9,1% dibandingkan periode yang sama. Jadi sudah kontraksi, belanja negara sudah kontraksi. Jadi penurunan belanja negara ini pasti membuat pertumbuhan ekonomi kita turun. Anjloknya penerimaan pajak membuat pembayaran bunga utang pemerintah sangat membebani APBN. Rasio beban bunga terhadap penerimaan pajak terus meningkat dari 10,4% pada tahun 2012, ya sangat yang terendah, menjadi 17,9% pada 2019. Menurut kriteria IMF, pembayaran beban bunga terhadap penerimaan pajak harusnya tidak lebih dari 10%. Ini yang dianggap bahwa utang ini sustainable. Beban bunga Januari 2020 mencapai 22,5 triliun atau 26,6% dari penerimaan pajak. Dan sebagian besar pembayaran bunga utang tersebut akan mengalir ke luar negeri. Mengingat sekitar 60% utang pemerintah berasal dari kreditor. Dengan rasio beban bunga tersebut, maka APBN sangat tertekan dan pada akhirnya membuat belanja negara dan ekonomi terkontraksi. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang menarik utang jauh lebih besar dari yang diperlukan untuk membiayai defisit APBN. Pada Januari 2020, pemerintah menarik utang baru sebesar 68,2 triliun. Padahal defisit APBN hanya 36,1 triliun. Jadi ada kelebihan 32 triliun, 32,1 triliun. Sengaja menarik lebih banyak untuk masuk kepada cadangan devisa, untuk menguatkan kurs rupiah, untuk bahasa saya adalah untuk doping rupiah agar rupiah terlihat kuat terus. Dan pada saatnya doping ini akan diperlukan secara berkesinambungan dan pada akhirnya akan kolaps. Tadi katanya waktu saya sudah habis.
Yang kedua adalah potensi krisis valuta. Struktur ekonomi Indonesia sangat lemah. Neraca perdagangan kita tahu bahwa masing-masing tahun 2018-2019 defisit. 2018 defisit 8,6 miliar US dollar, di mana defisit ini adalah rekor defisit sepanjang sejarah Indonesia, dan 3,4 miliar dolar pada tahun 2019. Neraca perdagangan Januari 20 juga membukukan defisit 864 juta dolar AS. Dan defisit neraca perdagangan memperdalam defisit neraca transaksi berjalan yang semakin membesar dan semakin tidak terkendali. Sejak triwulan 4 2011, neraca transaksi berjalan Indonesia terus mengalami defisit berkelanjutan. Tahun 2018 dan 2019, defisit neraca transaksi berjalan adalah 30 miliar lebih, masing-masing 2 tahun itu. Kalau tidak ada aliran dolar masuk dalam jumlah yang memadai untuk menutup defisit ini, maka kurs rupiah pasti akan tertekan dan terdepresiasi tajam. Jadi hanya dalam waktu 2 minggu, 3 sampai sebulan, sekarang dari 13.600 sudah menjadi kurs Bank Indonesia hari ini adalah 14.815 rupiah, sudah mendekati 15.000, dan di pasar spot sudah 15.000. Oke, waktunya habis ya Mas ya? Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Prof untuk pemaparannya dan juga speech-nya di kesempatan sore hari ini. Kali ini kami akan mengundang untuk menyampaikan cenderamata. Kami mohon kesediaan Bapak Abdul Rahman Safara, co-founder dari Kamipreneur, untuk dapat menyerahkan cenderamata. Oke, persilahkan Pak. Ucapan terima kasih akan disampaikan kepada Profesor Antoni Budiawan yang sudah memberikan insight-nya yang sangat menarik mengenai kondisi APBN Indonesia pada saat ini dan juga bagaimana ekonomi Indonesia ke depan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih untuk insight. Prof, masih ada Prof. Mohon maaf, mungkin dibantu dipegang terlebih dahulu. Ini adalah sebuah buku catatan dari perjalanan 2 tahun Kamipreneur. Boleh kita ikuti dengan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Dan masih ada satu lagi Prof. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas dukungan dan juga kehadirannya pada siang hari ini Profesor Antoni Budiawan. Terima kasih Prof sekali lagi. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, di tengah-tengah kita juga telah hadir Bapak Rizal Ramli. Selamat sore, selamat datang Pak Rizal Ramli. Kita berikan tepuk tangan untuk kehadiran beliau.